Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jafri Imaduddin dari Fakultas Teknik Jurusan Informatika, kelas 2B3, NIM 151080200 dari mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Saya akan membuat video tentang tugas untuk pengganti ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dengan dosen Bu Istiqomah. Tugas ini memberikan jawaban tentang soal-soal yang sudah diberikan. Soal yang pertama yaitu gambarkan dengan jelas tolak ukur tentang keragaman dan kesederajatan yang ada dalam masyarakat. Keragaman sendiri adalah perbedaan yang ada dalam manusia yang disebabkan oleh suku, bangsa, ras, agama, adat istiadat, faktor geografis, dan juga faktor ekonomi atau situasi ekonomi. Sedangkan kesederajatan adalah kondisi di mana perbedaan atau keragaman yang dimiliki manusia memiliki kedudukan yang sama antara manusia satu dan lainnya atau dalam masyarakat, dan memiliki satu tingkatan hierarki yang sama. Tolak ukur keragaman dan kesederajatan adalah keragaman yang ada dalam masyarakat tidak dapat dihindari karena masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya adalah makhluk sosial, dan itu membuat keragaman tidak dapat dihindari. Keragaman antara masyarakat tidaklah harus menjadi konflik yang disebabkan perbedaan-perbedaan antara masyarakat tersebut. Keragaman tersebut haruslah menjadi hal yang positif bagi masyarakat tersebut, yaitu saling tolong-menolong, rasa saling menghormati, toleransi antara sesama yang tinggi, dan juga yang lainnya. Jika keragaman tersebut menjadi konflik, harus adanya kesederajatan atau kedudukan yang sama untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sudah ditetapkan dalam aturan yang dibuat masyarakat atau hukum yang ada. Dan masyarakat juga mempunyai tingkatan hierarki yang sama dalam agama di hadapan penciptanya menurut agama masing-masing. Untuk soal yang kedua yaitu apa dampak tidak adanya hukum dari segi negara dan sosial. Untuk dari segi negara, suatu negara harus memiliki pemimpin negara. Tapi jika tidak adanya hukum yang diatur oleh negara tersebut, maka penduduk atau warga negara kurang adanya rasa percaya kepada pemimpin negara karena belum adanya hukum-hukum negara yang mengatur tentang segala urusan yang ada dalam negara dan
penduduk tersebut. Jika suatu negara tidak memiliki hukum, maka negara itu rawan untuk dijajah negara lain, dan itu mengakibatkan kerugian bagi negara tersebut. Jika banyak negara yang belum memiliki hukum negara, maka penjajahan antar negara atau perang antar negara itu akan membuat banyak kerugian dan kerusakan pada dunia. Dan jika hal tersebut berkelanjutan, akan adanya perang dunia yang disebabkan tidak adanya hukum yang mengatur suatu negara atau negara yang belum mempunyai suatu hukum. Terus untuk dampak dari tidak adanya hukum dari segi sosial, masyarakat cenderung memiliki rasa bebas, tapi rasa bebas tersebut sulit untuk dirasakan secara penuh karena belum adanya peraturan atau hukum yang menjamin tentang rasa bebas yang diperoleh masyarakat. Dan juga kriminalitas akan merajalela karena belum adanya hukum-hukum yang mengatur tentang peraturan benar atau salahnya suatu permasalahan, dan juga sanksi-sanksi jika ada suatu masalah, jika kriminalitas itu terjadi. Untuk yang selanjutnya akan terjadi hukum rimba, di mana masyarakat yang kuat atau manusia yang kuat akan menindas manusia atau masyarakat yang lemah, dan itu akan mengakibatkan dampak yang tidak baik dari kedua belah pihak tersebut. Yang selanjutnya akan ada keresahan akan adanya terhadap diri mereka masing-masing karena belum adanya suatu tempat atau wadah yang menjamin keselamatan atau keamanan, dan juga melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik akan akibatnya tidak ada hukum dari segi sosial. Untuk yang ketiga yaitu sebutkan contoh hukum yang dapat dianut secara sosial dan moral. Menurut saya, hukum yang dapat dianut adalah hukum yang dimana seluruh pihak yang ada dalam aturan atau hukum yang berlaku itu mentaati disiplin dan juga bisa menghargai aturan tersebut. Contohnya hukum yang ada di Aceh. Di Aceh itu menegakkan hukum Islam. Di sana menegakkan hukum Islam karena dari dulu hukum tersebut sudah ada, dari zaman penjajahan juga sudah ada, dan daerah Aceh sangat sulit untuk ditembus oleh penjajah. Mungkin dari sumber hukum yang mengatur masyarakat Aceh untuk memiliki rasa persatuan yang diatur oleh hukum tersebut. Hingga sekarang hukum tersebut masih
dijalankan dengan tegas dan masih ditaati oleh masyarakat Aceh, di mana suatu ketika ada salah seorang perempuan yang memakai celana ketat itu diwajibkan ganti untuk memakai rok ya, untuk diwajibkan untuk mengganti dengan memakai rok, dan itu adalah contoh ketegasan dari hukum yang berlaku di Aceh. Dan menurut saya itu salah satu hukum yang dapat diterima sosial dan juga moral. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.